Shalom, sahabat muda semuanya. Bagaimana kabar kalian nih? Wah, ya saya harap kabar sahabat muda semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kefas Samudra Kusuma yang akan menjadi pembawa acara di renungan online Sahabat Muda GKJ Wonogiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa ya peranku untuk kesejahteraan negeriku. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan suatu negara itu tidak hanya bergantung dari peran pemerintah, penegak hukum, maupun pemimpin negara atau daerah aja. Tetapi hal ini juga sangat bergantung dari peran aktif kita, teman-teman, sebagai warga negara. Ya, kalau kita berarti khususnya sebagai pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Nah, sebagai pelajar, mahasiswa, maupun pekerja yang mengasihi Tuhan, dan hidup kita itu sudah ditebus lunas oleh darah Kristus, tentunya hal ini mendorong kita untuk menjalani peran tersebut dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu pertanyaannya, lalu peran aktif apa saja ya yang bisa kita lakukan secara praktis untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia ini? Oke, tapi sebelumnya mari kita dengarkan dulu ya sharing dari sahabat muda kita, yaitu ada dari Dikta dan Amanda. Ya, saya persilahkan, monggo Dikta dan Amanda untuk sharing. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku, Dikta, akan membagikan ceritaku yang sekiranya dapat menjadi berkat dan motivasi bagi teman-teman semuanya. Nah, kita semua pasti punya cita-cita atau harapan tertentu untuk diri kita sendiri di masa depan, kan? Kalau aku sejak dulu berkeinginan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Aku bersyukur, sangat bersyukur, memiliki orang tua yang mendukung setiap pilihanku dan siap memfasilitasi kebutuhanku dan berada di lingkungan yang kondusif untuk belajar. Aku berusaha untuk meraih nilai yang tinggi dengan bimbel kesana kemari. Pergi pagi, pulang malam, bangun subuh, sudah biasa buat aku di masa-masa ujian. Tapi ternyata jawaban Tuhan bukan ya. Dari awal hingga akhir perjuanganku menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran, aku mendapatkan 13 kali penolakan. Sedih? Pasti. Ternyata Tuhan mau aku berada di tempat yang lain, yang jujur tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan saat menerima penolakan yang terakhir itu, hatiku benar-benar hancur. Menelepon dan bicara sama orang tuaku aja, sudah gak sanggup. Lalu aku buka Alkitab, menelusuri ayat-ayat yang aku beri marka di aplikasi. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kemudian aku mulai berpikir ulang, apakah semua usahaku ini kegagalan? Ataukah Tuhan ingin aku melihat segala sesuatunya dengan perspektif yang baru, di mana ada tempat yang menurut Tuhan akan membuatku lebih berkembang dan berbuah? Apabila aku melakukan peranku dengan sepenuh hati, tidak hanya angka harapan hidup, perawatan kesehatan, dan problematika lainnya yang berkaitan dengan teknologi kesehatan yang dapat semakin maju, tetapi aku juga dapat memuliakan nama Kristus di dalam setiap pekerjaanku. Jadi,
apabila kalian merasa bingung mengenai masa depan kalian, percayalah, Tuhan menyediakan jalan untuk kalian. Tuhan menyediakan tangan untuk kalian genggam apabila masalah menghimpit kalian. Tuhan juga selalu sediakan telinga untuk mendengar keluh kesah dan tangis kalian. Tidak semua doa dijawab dengan ya, tapi satu yang harus kita percaya. Semua anak-anaknya diberikan masa depan yang penuh dengan harapan, dan sebagai bentuk syukur kita atas kemurahan hatinya, kita harus selalu melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan peran masing-masing untuk mensejahterakan negara kita tercinta, Indonesia. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Amanda. Pada kesempatan ini, aku mau berbagi pengalamanku, bagaimana aku bergumul dalam peranku untuk kesejahteraan bangsa dan negeriku, khususnya sebagai calon mahasiswa. Aku akan bercerita tentang pengalamanku dalam memilih jurusan di universitas. Aku baru saja lulus dari SMA tahun ini. Nah, setelah lulus, aku itu sebenarnya masih bingung mau melanjutkan kuliah di jurusan apa. Lalu aku bertanya pada kedua orang tuaku untuk membahas masalah ini. Namun, setiap kali aku membahas masalah ini, pasti berakhir dengan marah atau menangis tanpa ada jawaban yang pasti. Jujur teman-teman, pada saat itu aku menjadi sering marah kepada kedua orang tuaku dan juga semua orang. Namun, aku ingat kepada salah satu renungan yang pernah aku baca bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada anak-anaknya. Sehingga di malam hari sebelum aku tidur, aku memasukkan pergumulanku ini ke dalam doaku. Setelah berminggu-minggu aku berdoa tentang pergumulanku ini, tiba-tiba kakakku menelpon. Padahal sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi selama kurang lebih 5 tahun kakakku berada di Jakarta. Kakakku bertanya tentang jurusan yang aku pilih, dan aku mengatakannya bahwa inilah jurusan yang aku pilih. Namun kakakku mengatakan kepadaku bahwa jurusan itu susah dan banyak sekali lawannya. Lalu dia memberikanku beberapa saran untuk memilih salah satu dari beberapa jurusan yang dia usulkan, dan aku pun menjawab bahwa aku akan memikirkannya dulu. Malam harinya aku berdoa tentang apa yang harus aku pilih untuk melanjutkan kuliahku nanti. Dan beberapa hari kemudian aku bercerita kepada saudara-saudaraku tentang pergumulanku ini. Dan mereka pun memberikan saran yang sama. Mereka menyuruhku mengambil jurusan tentang kesehatan. Dan setelah berdoa dan meminta kepada Tuhan, akhirnya aku memutuskan untuk memilih jurusan ilmu keperawatan di Universitas Kusuma Husada. Setelah diberikan jawaban atas doaku, aku tiba-tiba berpikir bahwa setelah ini aku harus lebih bersungguh-sungguh dan lebih fokus terhadap peranku sebagai pelajar atau mahasiswa. Yaitu aku akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar agar bisa membanggakan kedua orang tuaku nantinya. Awalnya aku tidak mau mengambil jurusan ini, namun lama-kelamaan tiba-tiba aku tertarik kepada jurusan ini dan aku percaya Tuhan pasti telah menyiapkan jalan yang indah bagiku nantinya. Berikut adalah sharing tentang pengalamanku. Jadi buat teman-teman yang sedang bingung tentang masalah teman-teman, tentang apa yang harus teman-teman lakukan atau apa yang sebenarnya teman-teman inginkan, teman-teman bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab dan membantu masalah teman-teman. Dan aku percaya Tuhan Yesus pasti akan selalu menyertai dan menolong anak-anaknya. Wah, terima kasih ya buat sharingnya untuk Dikta dan Amanda. Bersyukur sekali atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan teman-teman sekalian ini. Setelah teman-teman lulus dari SMA dan memilih jurusan buat kuliah, teman-teman sempat mempergumulkan tentang studi lanjut teman-teman, berdiskusi dengan ortu, dan tidak lupa juga untuk berdoa meminta petunjuk dari Tuhan terkait jurusan yang teman-teman akan ambil ketika studi lanjut. Sehingga ketika nanti selesai kuliah, selesai studi lanjut, dan ketika masuk dunia kerja itu juga sesuai kehendak Tuhan, bisa bekerja dengan sepenuh hati dan menjadi berkat untuk lingkungan di sekitar teman-teman sekalian. Sip. Terima kasih sekali lagi untuk Dikta dan Amanda. Baik sahabat muda, kita lanjutkan ya. Mari sebelum masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk saat ini
untuk waktu ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Walaupun saat ini kami tidak bisa bertemu, kami ada di rumah kami masing-masing, kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja itu senantiasa turun atas kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, supaya kami dimampukan untuk mengerti setiap kehendak Bapa, serta dapat mengambil sebuah langkah praktis yang bisa kami terapkan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Nah, sahabat muda sekalian, sekarang kita masuk ke dalam renungan ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Yeremia 29 ayat 7 dan 1 Timotius 2 ayat 1-4. Baik, yang pertama akan saya bacakan terlebih dahulu dari Yeremia 29 ayat 7 untuk kita semua ya. Yang beginilah bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oke, kita akan bahas bersama mulai dari Yeremia terlebih dahulu ya. Nah, Yeremia itu kan adalah salah satu nabi di Perjanjian Lama yang bernubuat di Yehuda. Nah, tugas Nabi Yeremia itu kan menyampaikan nasihat kepada umat Tuhan atau orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Nah, orang Israel atau umat Tuhan pada waktu itu tuh menyakiti hati Tuhan, karena orang-orang Israel ini tidak mau menyembah kepada Tuhan Allah Israel dan malah menyembah berhala. Selain itu, Nabi Yeremia juga menyampaikan kepada orang Israel untuk tidak mempercayai para nabi palsu yang menyampaikan nubuatan-nubuatan yang menyesatkan. Nah, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia, yang tadi ya, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ayat ini itu dinyatakan pada saat umat Tuhan berada dalam pembuangan di Babel. Nah, Babel ini itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Jadi orang Israel itu dijajah gitu, atau dibuang gitu ya ke Babel. Tapi kok malah mereka itu diminta untuk mendoakan kota di mana mereka tinggal ini. Jadi tempat pembuangan mereka itu kok malah disuruh mendoakan. Nah, hal ini tuh bukan saja demi kesejahteraan kota tersebut, namun juga demi kesejahteraan umat Allah yang tinggal di kota itu. Nah, kesejahteraan itu kan merupakan suatu bisa dibilang tuh keadaan yang indah, yang menyenangkan, keadaan yang sesuatunya itu nyaman, ya seperti itulah ya teman-teman. Nah, untuk mencapai keadaan sejahtera ini, tadi disebutkan ada kata usahakanlah. Ini kan berarti ada usaha atau ada upaya untuk mencapai keadaan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita tanya-tanya nih, sebenarnya kehendak Tuhan bagi umatnya itu apa sih gitu? Dari ayat itu, nah kehendak Tuhan bagi umatnya itu ya adalah untuk mendoakan kota di mana ia tinggal, karena hal itu menyangkut kesejahteraan umat itu sendiri. Ya kalau dalam pandangan umum atau dalam pandangan atau bahasa kita sehari-hari gitu ya, itu kan adalah doa syafaat begitu. Nah, mendoakan kota di mana seseorang tinggal itu kan berarti menunjukkan kepedulian bagi sesama. Yang mana hal ini itu sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Terlebih lagi ya seperti kita ini. Nah, Nabi Yeremia itu juga mengajak orang Israel yang berada di pembuangan Babel ini untuk bersyafaat bagi kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Sebab kesejahteraan kota itu akan menjadi bagian dari kehidupan warganya. Nah, gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Yeremia 2.
Oke, setelah kita tadi belajar dari Yeremia, selanjutnya kita akan membahas dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Nah, yang beginilah bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, teman-teman, dalam surat Paulus kepada Timotius ini, nasihat pertama yang Paulus berikan kepada Timotius adalah tentang doa. Nah, Paulus ini mendorong Timotius itu untuk menggerakkan jemaat supaya menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Dan semuanya ini itu dipanjatkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk semua orang. Bahkan tadi untuk raja, untuk pembesar, jadi untuk para pemimpin begitu. Lalu alasannya apa ya kok perlu gitu untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur? Nah, alasannya ternyata adalah agar jemaat itu dapat hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Nah, dengan mendoakan itu berarti orang percaya sesungguhnya sedang menunjukkan kepedulian kepada orang lain gitu. Nah, orang lain di sini itu ya di daerah tempat mereka tinggal gitu. Nah, selain itu alasan lainnya adalah karena hal ini itu dipandang baik dan berkenan kepada Allah. Nah, Paulus menekankan bahwa doa-doa yang kita naikkan itu berisi tentang Allah yang rindu untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui karya Yesus Kristus. Sehingga hal ini itu dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum mengenal Allah. Nah, jadi kita itu berdoa tidak hanya bagi kesejahteraan kehidupan kita saja, tapi juga dalam rangka mendukung tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Oke, setelah kita tadi belajar ya dari Yeremia dan dari surat Timotius, surat Paulus kepada Timotius. Nah, mungkin dari sahabat muda semua akan muncul pertanyaan nih. Lalu yang bisa kita lakukan apa, Mas gitu? Langkah praktisnya apa yang bisa kita pelajari dari 2 ayat itu? Oke, ya saya rasa ada beberapa ya yang bisa kita lakukan atau langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menerapkan dari 2 ayat tersebut. Yang pertama nih, saat ini kan ya dunia gitu, Indonesia juga yang kasusnya itu masih tinggi, itu kan sedang dilanda pandemi COVID-19 yang tentunya itu menciptakan suasana yang mencekam gitu, terus gelisah, terus membuat orang merasa nggak tenang gitu, nggak aman, nggak nyaman gitu. Nah, kita sebagai pelajar, mahasiswa atau pekerja itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu kita bisa berdoa. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi khususnya itu bagi kabupaten kita ini, Kabupaten Wonogiri. Apa yang bisa kita doakan? Ya, kalau terkait pandemi, berarti kita bisa mendoakan kondisi pandemi ini supaya segera selesai, segera berlalu pandemi ini. Bisa juga kita berdoa tadi ya. Tadi di Timotius itu kan berdoa untuk raja-raja, untuk pembesar, untuk pemimpin. Nah, itu kita juga bisa berdoa untuk pemerintah Indonesia ini, pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri ini, supaya diberikan hikmat dalam membuat kebijakan, sehingga memang benar kebijakannya itu merupakan kebijakan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kita juga bisa berdoa untuk masyarakat yang terdampak PPKM ini. Nah, apa yang bisa kita doakan untuk masyarakat? Ya, bisa berdoa terkait pemenuhan kebutuhannya, pemenuhan ekonominya, kesehatannya, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah langkah praktis yang pertama. Sekarang, langkah praktis yang kedua itu
misalnya kita menaati prokes selama PPKM atau masa pandemi seperti ini? Ya karena dengan kita menaati prokes atau protokol kesehatan itu nggak hanya menjaga kesehatan kita aja, tapi menjaga kesehatan orang lain juga. Lalu langkah praktis selanjutnya, tidak menyebar info yang belum jelas kebenarannya gitu. Jadi kita itu nggak menyebarkan hoax, terutama tentang COVID ini. Sebaliknya, seharusnya kita itu malah menyebarkan semangat, berita yang membangun, akan kesadaran betapa pentingnya untuk menaati prokes di masa sekarang ini. Nah, selain itu, bisa juga kita menjadi contoh bagi orang lain dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Apa yang bisa kita lakukan? Misal nih, kalau kita sedang mengendarai kendaraan bermotor, ya kita itu harus memiliki SIM terlebih dahulu gitu. Nah, lalu apabila sudah memiliki SIM, kita juga harus menaati rambu-rambu lalu lintas ketika di jalan, supaya ya tercipta rasa aman dan nyaman antar sesama pengguna jalan. Nah, lalu yang terakhir bisa juga seperti yang sudah di-sharingkan oleh Dikta dan Amanda tadi ya, sahabat muda, untuk menyiapkan diri, memiliki peran yang makin besar bagi bangsa. Sejak sekarang, marilah kita itu mulai mempergumulkan studi lanjut dengan sungguh-sungguh. Mulai memperhatikan bakat dan minat kita. Mulai mendiskusikan hal ini itu dengan orang tua. Serta kita berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Nah, hal ini agar apa? Agar kita tuh tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Agar kehendak Tuhan itu bisa nyata atas kehidupan kita. Sehingga kita dapat berperan aktif untuk mensejahterakan bangsa dan negara kita. Supaya ketika kita itu mendapatkan jurusan, ketika studi lanjut atau kuliah, lalu kita itu masuk ke dunia kerja, nah itu bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita itu bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu ya langkah praktis yang bisa kita terapkan bersama. Dan saya rasa ini aja yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan kepada sahabat muda semuanya. Mari untuk menutup renungan online pada kesempatan kali ini kita berdoa. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang telah Engkau beri di waktu ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong ajari kami supaya kami bisa mengusahakan tempat di mana kami tinggal. Kami dapat berperan aktif demi kesejahteraan di lingkungan kami. Mulai dari lingkungan kami yang paling kecil, Kabupaten Wonogiri, bahkan hingga Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menyertai kami dalam setiap penerapan yang akan kami terapkan dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kehidupan kami, aktivitas kami di masa pandemi ini. Engkau yang memberikan kami kesehatan. Engkau juga yang memberkati keluarga kami, merawat, menjaga keluarga kami. Pemenuhan kebutuhan keluarga kami Engkau yang cukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke sahabat muda semuanya, renungan online pada saat ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi di renungan online Pemuda Remaja GKJ Wonogiri ya. Stay safe sahabat muda semuanya dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa taati protokol kesehatan ya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.